masa depan kita. Ada yang tahu itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu adalah identitas diri. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik dengan tema personal branding. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, saya di sini mempunyai satu fakta menarik yang sebenarnya seringkali kita lakukan, tapi secara nggak sadar gitu. Coba deh, teman-teman di sini ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian nge-stalking profil seseorang, terus cuma lihat dari foto profile atau bionya aja kalian bisa langsung nyimpulin kayak, kayaknya ini orang asik deh, atau kayaknya ini orang pinter banget deh. Padahal kita belum pernah sama sekali ketemu sama orang itu. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Coba angkat tangan. Nah, itu fakta menariknya. Di zaman sekarang banyak sekali orang itu dinilai dari kesan pertama yang muncul di layar smartphone mereka. Bukan lagi dari jabat tangan, halo nama saya Andara, tapi dari apa yang muncul ketika nama kita diketik di kolom pencarian. Maka dari itu, di sini saya akan membawakan topik tentang personal branding dengan judul cara simpel memulai personal branding dari bangku sekolah. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membangun reputasi diri yang kuat, mulai dari sekarang selagi kita masih duduk di bangku sekolah. Of course, teman-teman di sini punya impian kan? Ada yang ingin jadi sekretaris? Ada yang jadi CEO? Wow. Atau pengusaha besar? Wow, mau. Nah, supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, kita bisa mulai dengan menjaga reputasi kita dengan yang namanya personal branding. Next, kita masuk ke materinya. Tapi mungkin di sini teman-teman pernah ada yang mikir nggak sih, kalau misalkan bukannya personal branding itu cuma buat artis atau produk bermerek aja ya? Kalau misalkan teman-teman di sini masih ada yang mikir kayak gitu, jawabannya enggak ya, karena personal branding adalah cara kita secara sadar mengelola informasi yang ingin diketahui orang lain tentang diri kita. Jadi personal branding itu identitas diri kita. Tentunya ini sangat berbeda dengan pencitraan, karena branding adalah kejujuran tentang keahlian diri kita. Jadi bukan berarti kita harus berpura-pura menjadi orang lain. Terus prinsip dasarnya itu dibangun sama 3 unsur unik ini. Yang pertama ada skill. Skill ini tentang kemampuan diri kita yang kita kuasai gitu selama ini. Yang kedua ada karakter. Ini tentang gimana sifat kita atau kepribadian kita ketika bergaul atau bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada value. Di sini itu tentang hal-hal yang kalian semua anggap penting dalam kehidupan atau pekerjaan. Next, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kenapa personal branding itu sangat penting buat kita semua? Padahal kita masih duduk di bangku sekolah. Ada yang tahu nggak kenapa? Enggak. Nah, alasannya itu karena yang pertama digital screening. Di zaman sekarang, perusahaan atau universitas itu pasti mereka selalu mengecek media sosial kita semua sebelum mereka mau menerima kandidat baru. Kenapa? Karena mereka juga semua ingin tahu bagaimana diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, untuk membangun trust. Orang itu akan lebih mudah memberikan peluang kepada kita kalau misalkan kita terlihat seperti orang yang ahli dalam bidang yang kita tekuni. Yang ketiga yaitu stand out. Stand out ini teman-teman sih tahu kan kalau misalkan SMK itu nggak SMK kita doang, masih banyak SMK lain, tentunya siswa-siswi SMK lain juga yang sama kayak kita. Jadi personal branding ini bisa membuat kita
berbeda dari yang lain. Terus di sini saya sudah menyiapkan 3 strategi praktis untuk membangun personal branding. Yang pertama ada discover. Ayo semuanya, teman-teman, gali potensi diri kita. Misalnya apakah kita mahir di bidang manajemen, ahli di seni, atau olahraga. Gali satu titik fokus itu. Yang kedua, clean up atau audit digital. Ayo semuanya punya media sosial kan? Punya. Nah, coba deh kalian lihat lagi media sosial kalian. Coba postingan-postingan yang sekiranya kurang baik itu dihapus, dibersihkan. Coba kita susun ulang media sosialnya agar terlihat lebih profesional di internet. Yang ketiga, build. Kita tuh di media sosial jangan cuma jadi silent reader doang. Kita juga harus berani untuk mengupload ke media sosial tentang keahlian kita atau tentang hobi-hobi kita selama duduk di bangku sekolah. Kesimpulannya, branding yang paling kuat bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi autentik dan konsisten. Saya tantang kalian semua di sini pulang sekolah, semuanya hari ini juga mulailah untuk membersihkan media sosial kita semua dan mulai untuk berbagi tentang keahlian diri kita masing-masing. Karena diri kita sekarang, karena siapa kita di masa depan nanti bukan tentang siapa diri kita sekarang, tapi tentang siapa yang ingin kita kenalkan kepada orang lain di masa depan nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.